Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin agak kontroversial. Mengapa film, musik, dan penyanyi Malaysia kurang diminati di Indonesia? Tetaplah bersama kami karena kita akan membahas berbagai aspek dari fenomena ini. Sebagai negara tetangga yang berdekatan, Malaysia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan budaya. Namun, ketika berbicara tentang industri hiburan, terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan produk budaya masing-masing negara. Kita mulai dengan konten yang dibuat oleh Thaqib, seorang konten kreator dari Malaysia. Dalam video ini, Thaqib membahas tentang bagaimana film, musik, dan seni Indonesia mudah masuk ke pasar Malaysia, sementara karya-karya dari Malaysia sulit diterima di Indonesia, bahkan seringkali tidak laku dan membuat Malaysia kecewa. Mari kita simak. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kononnya Indonesia pentingkan kualiti, padahal kalau kita perhatikan filem, drama dan lagu Indonesia pun lebih kurang kita saja. Drama mereka pun banyaknya merepek, tapi melekat je dalam TV kita. Dekat Indonesia tu, balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal, tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu tular di Indonesia pun sebab TikTok tau. Kalau tak ada TikTok, jangan mimpilah dapat tembus ke sana. Persoalannya, kenapa susah sangat Indonesia nak terima industri hiburan kita? Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Mereka lihat kita ni sebagai saingan yang sengit. Jadi mereka takkan bagi ruang yang mudah untuk kita tembus pasaran negara mereka. Kedua, ada sebahagian orang kita yang sanggup beli bawa masuk filem dan lagu Indonesia ke sini sebab murah dan keuntungannya berlipat kali ganda. Jadi mereka tak kisah pun bab nak mengangkat industri hiburan kita, janji boleh buat duit. Ketiga, ketiadaan semangat patriotik apatah lagi nasionalisme dalam kalangan pemain industri hiburan negara. Kerajaan dan pembangkang Malaysia pun sama, yang terus-menerus memberi ruang yang luas kepada dunia hiburan asing tembusi negara kita. Dan yang keempat, keterujaan yang dahsyat oleh rakyat Malaysia terhadap hiburan negara asing. Buktinya, tengoklah berapa banyak kedai-kedai yang memainkan lagu Indonesia merata tempat. Para artis dan pemain industri hiburan negara kita ni harus melihat aspek-aspek ini supaya kita dapat tahu puncanya dan perbaikinya. Apa yang pasti, Indonesia hebat dalam strategi mereka dan Malaysia terus-menerus berada di bawah tapak kaki mereka. Pertama, kita perlu melihat perbedaan ukuran pasar. Indonesia memiliki populasi yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia. Hal ini membuat pasar Indonesia lebih kompetitif. Kedua, faktor bahasa. Meskipun bahasa Indonesia dan Malaysia mirip, perbedaan dialek dan ekspresi bisa membuat produk budaya terasa asing bagi sebagian orang Indonesia. Ketiga, preferensi budaya. Indonesia memiliki selera musik dan film yang sedikit berbeda. Industri hiburan di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh tren lokal dan internasional yang mungkin tidak selalu selaras dengan gaya dan tren di Malaysia. Keempat, promosi dan distribusi. Keterbatasan dalam distribusi dan promosi produk Malaysia di Indonesia juga menjadi faktor penting. Produk Indonesia seringkali lebih mudah diakses dan memiliki dukungan promosi yang lebih besar. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita bukan. Berikutnya, kita akan mendengarkan pendapat dari konten kreator Malaysia yang lainnya, yaitu Sherlina _Rasid yang membahas film terbaru Malaysia berjudul Serif dan mengapa film tersebut tidak laku di Indonesia. Mari kita simak. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita ni bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita.
Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di Parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Jadi siapa dah tengok filem Sharif? Boleh kongsi tak pandangan anda di ruang komen? Seperti yang dikatakan Sherlina, meskipun film Sharif mungkin sukses di Malaysia, hal ini tidak menjamin kesuksesan yang sama di Indonesia. Selain faktor-faktor yang sudah kita bahas, preferensi penonton di Indonesia juga memainkan peran penting. Mari kita lihat beberapa contoh spesifik. Film Sharif dari Malaysia mungkin menghadapi tantangan dalam menarik minat penonton di Indonesia. Sebaliknya, film-film seperti Ada Apa Dengan Cinta dan Pengabdi Setan sangat sukses di Malaysia. Apa yang membuat perbedaan ini? Kemungkinan besar, film Indonesia seringkali memiliki cerita dan produksi yang lebih sesuai dengan selera internasional atau memiliki elemen yang lebih mudah diterima secara universal. Akhirnya, mari kita dengar pendapat dari kalian. Mengapa menurut kalian produk budaya Malaysia sulit masuk pasar Indonesia? Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Terima kasih.